نحمده ونستعينه وأطلنا عن بصائرنا من شر الروايات ونصلي ونسلم على من أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا وفهما وعملا والحقنا بالصالحين. أما بعد. Di awal perjumpaan kita nyawa di bawah tiada kata yang paling indah, tiada suara yang paling merdu selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kepada kita kesehatan badan, warasnya pikiran dan kesempatan sehingga kita mendapatkan menaikan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, membacakan itu hadis 2 rakaat al-khutbah dan kemudian salat Jumat 2 rakaat. Kemudian selawat berkatnya dengan salam sama-sama kita sambil sajikan kemampuan alam revolusi sedunia. Beliau bermuda pada kasih yang betul-betul Habibullah yang berlakban Rasulullah. Beliau adalah Muhammad Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seiring langkah dalam menegakkan kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, wa Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu utusan Allah. Kemudian para ulama dan keagungan kita yang lagi yang sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kepada ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, atau ulama yang mutabar, yang masih banyak kita bukan umumnya dan khususnya dengan Rasulullah. Kemudian tak asing bagi ulama yang mulia dukul di musim masjid dan kepada panitia masjid dan juga kepada remaja-remaja masjid, beristimewa sekali kepada seluruh hadirin yang sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membaca dua rakaat dan tapi saudara-saudara yang membaca dahulu mengizinkan seluruh wajib untuk ucapan nasihat-nasihat atau meminta moga-moga dengan meminta dan nasihatnya begitu manfaat kepada diri kita sendiri. Selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu manfaat kepada hadirin yang sedang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka yang dinamakan insan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sangat elok, sangat layak, sangat sempurna, dan diciptakan oleh Allah di dalam alam kebenaran.
juga seperti manusia, tapi Allah ciptakan di alam lain yang belum mata kepada handi takala. Cuman sama-sama menciptakan tujuan Allah Ta'ala jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah juga kepada Allah. Nah ibadah lahir, nah ibadah batin. Ibadah yang berhubungan dengan ibadah lahir. Ibadah lahir yaitu ibadah yang terhubung dengan anggota tubuh kita, baik yang cara gaji, badan, mata, bulu ataupun muka. Kemudian yang kedua yaitu ibadah batin. Ibadah batin adalah ibadah-ibadah yang terhubung dengan hati. Maka disebutkan ibadah batin itu adalah iman. Iman percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada Rasulullah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, dan juga percaya kepada takdir baik dan takdir yang mandunya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibadat lahir disebutkan dengan Islam. Yang pertama adalah yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama kalimat tauhid, yang kedua kalimat rasul. Kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kalimat rasul adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi dan aku yakini bahwa Rasul Muhammad itu utusan Allah. Kemudian selanjutnya adalah salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna daripada salat itu adalah doa. Makna daripada salat ta'awun dengan takbiratul ihram dan syarat-syarat dan wudhu kemudian akhir kita dengan salat. Maka oleh karena itu salat sehari semalam diwajibkan bagi padanya 50 waktu. Yang pertama wudhu, asar, maghrib, isya dan subuh. Kemudian Allah SWT mewajibkan padanya menyuruh Jumat untuk tabuh sembahyang Jumat dan dua-duanya. Kemudian selanjutnya yaitu puasa di bulan Ramadan. Wajib baginya berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian puasanya bagi pada dua, 6 bulan dan juga 6 bulan. Puasa wajib dalam bulan Ramadan, puasa bulan dalam bulan yang lain. Naya Rasul Karim, naya puasa berapa yang berkata semua mungkin insyaAllah ada dosa yang disunatkan kepada untuk berpuasa. Kemudian selanjutnya membayar zakat. Zakatnya wajib kepada dua, zakat fitrah dan juga zakat harta. Zakat fitrah itu zakat badan yang diwajibkan mulai daripada kita membuat Ramadan hingga kita membuat Syawal. Kemudian zakat harta yang diwajibkan pada harta yang akan khusus
meneruskan yang disyariatkan di dalam agama Islam. Kemudian yang selanjutnya ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu haji bagi orang-orang yang mampu. Maka bagi itu diwajibkan untuk yang mampu, yang harta untuk tajak haji umrah al-mukarramah. Maka oleh karena demikian ibadat-ibadat yang kami sebutkan tadi, gimana cara lakukan? Caranya dengan punya ilmu. Maka oleh karena demikian kita diwajibkan juga untuk minta ilmu. Ja'bud walabul ilmi walidamun ala kulli muslimin wal muslimatin. Setiap beragam yang Islam ataupun beragam diwajibkan untuk ja'bud yang tidak ilmu agama, supaya mengatakan sembahyang cara sah sembahyang, kemudian bersembahyang mengatakan syarat puasa, kemudian syarat puasa mengatakan berdahu bina yang ayah tahu dan harta-harta yang ayah tahu, maka wajib kita ingat. Kemudian kembali kepada gunakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, yaitu untuk menyembahnya, untuk kita ibadat kepadanya. Maka oleh karena demikian Allah memberikan kehidupan kepada kita, tujuannya untuk beribadah, kemudian diri kita wajib kita bersyukur. Mana bersyukur? Menghargai segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila andai kata terhadap syukur nikmat Allah lebih jauh, lebih gani, lebih hadir, lebih berkehidupan dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Kemudian bila andai kata kita nak berbicara, nak berhati, nak berbicara jaga, nak berkati dan nak sebagainya, hanya ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Rasul Allah memegang siksa yang sangat pedih. Kemudian ditanya tentang di dalam nama berkasihan kepada lima minat kata pakai order maka dapat faktor kebaikan dunia yang tak buruk tapi betul ada berakhirat yang tak buruk justru maka lebih baik karena lebih kebaikan untuk akhirat tapi dia kepada dia. Karena di dalam hati mereka terdapat penyakit-penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahum Allah. Benar itu baru penyakit yang dalam tubuh. Maka Allah Taala menyatakan penyakit yang pertama yaitu sombong, doa. Maka anak-anak yang ini dan adalah saat aku beribadah kepada Allah. Ibadah kebaikan kepada Tuhan. Kita contoh dalam dunia ini lagi contoh dalam jauh atau seperti ini. Kemudian jauh kemudian saja pulang saja tapi dan apakah Allah yang kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Adapun nada baru tadi beribadah, maka itu dunia menjadi akhirat. Dunia ataupun kemudian juga untuk akhirat. Maka bicara-bicara
Kemudian dunianya adalah kehidupan yang terpenuhi buah pahala. Dunianya adalah sebuah alam yang akan ketahui dalam buah malam itu. Alam yang pertama kita lalui yaitu alam zul. Alam zul itu alam yang berkaya berjuang. Maka di saatnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua rezeki semua jabatan dan pajak kematian juga. Maka katanya di manusia dikatakan trip kita menuju ke dalam dunia menjauh dari kita masing-masing. Kadang-kadang yang jauh sibuk, nah yang jauh bahkan yang jauh dengan yang mereka menyodingan kamu kepada yang berbagai mereka mereka ya insya Allah lebih kepada dunia yang lebih. Maka mereka Abu kata nenek kata boleh berbudak tapi boleh obat. Maka kalau kita jauh dengan masing-masing kita nyan nyan nek yang Abu nyolor tapi kata maka Allah malaikat dikirim kepada Allah yaitu alam yang kamu diminati si burung. Maka oleh karena kemudian ditanya di dalam alam mahdunya makanan itu sangat benar dan juga daripada hilang maka baiknya sampai ditanya daripada nah punya sifat kesombongan manusia semua. Kemudian kata lewat kata masuki alam dunia. Alam dunia tahu kita sia-siakan. Sebagai orang yang berbuat ibadah, sebagai orang yang untuk kebaikan, mengasahkan kepada yang namanya juga kebaikan. Baik asatul di anfusikum wa asatul jalaka. Bila ada kebaikan, maka Allah Taala memberi kebaikan yang dari surga. Bila ada kebaikan, maka akan diberi kebaikan yang dari neraka. Apapun yang kita lakukan oleh orang lain, dan untuk siapapun, tapi kebaikan yang untuk kemudian di saat kita mengatakan tadi Allah adalah kematian. Tiap-tiap yang bernyawa yang nyawa dalam tubuh maka akan merasakan yang namanya kematian. Meninggalnya tak akan masuk ke alam kubur. Di alam kubur sidra menyatakan lebih kalau ada kubur amal saleh, amal yang baik, maka dalam kuburnya akan menjadi kubur surga. Bila ada kata dengannya, tak kedudukan kejahatan kubur, maka alam kuburnya akan lebih daripada azrul abdul rasulullah. Kemudian lihda lalu di alam kubur ditanya akan memasuki alam akhirat, alam padang mahsyar, di mana di sana akan turun dan mata Allah itu mulai sejukkan tutup tangan saja
Sudah siratan mustaqim. Di saat itu segalanya kalau ada misal, yaitu timbangan yang menimbang kebaikan dan keburukan kita, menyuruh kebaikan maka dikasihkan di dalam surga, menyuruh keburukan maka dikasihkan di dalam neraka. Maka oleh karena demikian budaya terakhir bahwa Subhanahu wa taala berselama-lama karena hanya selama-lama tentang akan surga. Tapi bagaimana selama-lama kata di dalam neraka selama-lamanya. Maka surga kepada Allah Subhanahu wa taala lawan neraka kepada surga. Di saat surga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya letaknya dalam surga dan dalam neraka. Maknanya menyewa di dalam surga hanya Allah. Tapi bila dalam neraka menyesal iman akan Allah di dalam surga. Maka banyak sekali yang dalam surga Islam yaitu yang dimuduhkan karena bakal tidak ada itu akan apabila mati sudah maka butuh amalan yang nanti indah bisa satu yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah sedekah jariah. Nah, kalau nampel atau surat dan juga yang terakhir adalah wa'alatul salihah, yaitu anak yang saleh. Maka ditanya olehnya bila tanpa harta, tanpa ilmu untuk belajar ilmu cuma sirkulasi, maka yang sekali yaitu batu yaitu anak terciptakan anak yang saleh, anak yang dengan doa kepada masalah. Maka ditanya olehnya dengan anak Allah bakai saya alhamdulillah insyaallah berkah kemudian akan berdoa kita akan diserahkan kalau masuk alam akhirat. Kemudian nyawa lanjutkan kepada hari raya Idul Adha, maka diperintahkan oleh Allah untuk menjadi sunnah, yaitu kasih kurban bila dia mampu. Sabar kami untuk berdoa dan sabar untuk berdoa supaya mana kata ya Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang ada daripada masyarakat boleh siratal mustaqim atau pertolongan siratal mustaqim menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan seseorang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat itu adalah nasihat muda yang satu kelewatan pos berwahya, pos puasa, pos haji dan pos zakat kelewatan. Kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekali pertimbangannya antara kebaikan dan keburukan satu 50. Kemudian mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan kita dibentuk maka kebaikan maka akan pertama membaca kita dalam surga. Maka jatuh kemudian yang sudah yang kita sungguh pahala supaya kita dalam surga. Jauh memudahkan berbagai
sudah apa urusi. Kemudian urusi lagi apa? Urusi itu menahan beliau dari kerajaan guru kita. Kemudian jatuh boleh jatuh jatuh jadi kita melihat mana tahu itu masih itu masih ada. Kemudian masih ada bahkan mulai yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala yang kita bangga sudah turun sebagai orang surga maka orang itu lebih banyak sebenarnya sebelum terasa ada mana manusia berada dalam surga maka terada dengan kasih sayang kepada orang yang baik maka mulai dari kita berdoa Allah Turunan itu karena saya berdoa maka karena itu maka pada saatnya Allah turun masa manusia yang digunakan maksud terkait punya kasih sayang terhadap manusia maka Allah dunia lebih sayang sebenarnya kata-kata dalam surga. Semoga kita pada Allah akan terbentuk yang namanya hutan dan akan terjauhkan yang namanya larangan sehingga kita mengenal bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan membangun di dalam surga dan bebasnya daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Allah. Untuk memohon kepada Tuhan kami dan untuk memohon kepada Tuhan kemudian saya dalam
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي سبيل الله